kasihan. Tahan. Kayaknya harus di... Iya, tahan aja. Biar dia bisa balik. Kok kayaknya harus ditolongin deh kok ini kok. Apa? Udah bahaya ini kok. Iya. Pancing dan distract deh. Tapi bener ketika dilawan dia udah langsung kayak menghindar gitu. Justru nggak boleh takutin. Gak boleh ditakutin. Ini macannya atau genderuwonya, Ron? Saya nggak tahu sih macan. Evelyn, lu bongkar tuh, ditarik. Oi, siluman. Biar lihat Evelyn, lo berantakin semua banting. Ini. Bantingnya. Tuh, lihat tuh. Gak ada yang bisa lagi. Penonton nggak apa-apa, nggak ada yang kena. Nggak apa-apa sih, udah aman. Saya nggak tahu ini udah beneran lepas atau manipulatif nih. Dia mau coba bohongin kita dengan pura-pura lemes karena begitu tanah kuburannya dibuang dan Evelyn nunjukin boneka itu emang seolah-olah dia pingsan. Apa supaya boneka itu nggak dibuang atau emang bener-bener lepas? Kita nggak bisa percaya 100% sih menurut aku. Iya. Itu dia makanya. Karena manipulatif banget. Mana? Dari pengalaman yang kemarin ya kok. Pengalaman yang kemarin selalu manipulatif. Dan boneka itunya api. Korek api. Mau bakar? Iya. Saya ingin tahu respon dan reaksinya dia. Kok saya nggak percaya ya kalau dia tiduran, makhluk halusnya ada di dalam. Masih dalam sini. Cobain dia bangunin. Aku nggak percaya segitu gampangnya. Mas Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan, kita dudukin dulu yuk di sini, terus kita ambil kain hitam serta menyan. Kain hitam. Saya ingin. Tapi aku tadi ngeberantakin kayak gitu nggak apa-apa. Apa-apa. Ada efeknya ke aku nanti atau No. gimana? No. Tolong balikin Bang Haji. Menyan. Mas Wawan. Ini ada silet, ada paku. Boleh ditunjukkan bagaimana caranya kah? Oh, paku ini taruh di sini, Ah. Aduh. Oh dibakar gitu. dibakar. Kau ngeliatnya kenapa jadi dia yang sakit, Ron? Iya ya, kenapa jadi dia ya? Kalau saya terasa tertutup. Ini Mas Wawan setiap kali waktu menyakiti atau nusuk boneka itu supaya itu kesakitan, Mas Wawan juga merasakan hal yang sama nggak? Sakit juga? sakit juga. Waktu pertama kali nggak sakit, tapi pas udah kesininya, saya udah lama nggak ritual lagi, malah saya sendiri yang kena. Baiklah, saya ingin mencoba mencari tahu apa yang terjadi sama Mas Wawan.
tunduk deh Mas Wawan sebentar. Saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kamu siapa dan bagaimana, apa yang terjadi awalnya. Semoga kamu bisa cerita. Siapapun makhluk halus atau siapapun orang yang masuk ke dalam situ atau bahkan Wawan sendiri, semoga bisa terungkap semuanya. Seperti apa sih rupa Itu cantik. Kenapa kamu pakai jarum? Ya karena saya sakit hati sama dia. Saya pacaran sudah 3 tahun. Ini baru kebongkar sekarang. Terus sekarang gimana kondisinya? Dia masih sakit-sakit. Dan dia mau ngerasain perutnya juga, wajahnya agak bintik-bintik. Dia merasa kepanasan. Itu jahat loh, Mas. Mas Wawan puas sekarang orang yang dicintai merasa kesakitan kayak gitu? Saya menyesal, Mas. Menyesal. Cih. Di Saya- dalam kain hitam itu kamu lihat rupa nggak? Saya ngeliat rupa Ada di depan Mas Wawan? iya. Minta maaf sama dia sekarang. Kalau menyesal ungkapin aja langsung. Orangnya di depan Mas Wawan kan? Iya. Aku minta maaf sama kamu. Karena udah mencelakai kamu. Karena rasa sakit hati aku sama kamu. Love your hair. Thank you. Aku minta maaf. Aku menyesal. Udah nyakitin hati kamu. Dia udah meninggal belum sih? Belum. Sekarang masih kesakitan dia. Yang dilihat Makanya itu harus dibantu juga deh untuk yang dilihat nyembuhinnya. itu berarti delusi dan halusinasinya dia ya. Iya. Tapi dia menyesal dan ada attitude-nya untuk mengungkapin minta maaf kalian. Itu harus kita hargain juga sih. Iya, Tapi sekarang udah harus ditolong kali ya dia kok. Iya. Terus minta maaf aja Mas Wawan, ceritain semua gimana kamu sampai itu. Kenapa enggak? Evelyn, kamu nggak apa-apa? Coba ya bentar. Enggak aman. Enggak aman. Aku pas Oh, barusan kenapa ya? Kayak Itu ada arwah Kayak ada yang dorong keluar gitu. loh. Ada sosok yang telah ngedekatin saya, Mas. Saya tahu. ini keluar dari situ ya? Iya. Itu adalah sosok yang keluar dari situ. Dari bonekanya keluar Saya sosok dan takut. sekarang mendekat ke Mas Wawan. Iya, saya takut. Dia udah mendekati saya. Saya takut banget. barusan kayak ada yang dorong saya sih. Iya. Kamu kedorong mental gitu loh? Iya, bener-bener ini bukan kepleset ya, karena nggak terlalu licin juga. Dia sangat menyeramkan, saya takut. Itu hukuman buat kamu. Dia mau apa sebenarnya dari Mas Wawan, Roy? Barang siapa yang menanam padi akan tumbuh padi. Tanam jeruk, tumbuh Dia jeruk. pengen Semua saya jadi berhubungan temennya. dengan karma. Jadi artinya dia minta sesuatu dari Mas Wawan. Iya. Tumbal. Bahkan nyawanya dia Enggak, sendiri jadi dia taruh. minta nyawa saya penggantinya. Karena nggak bisa jadi saya penggantinya. Tapi itu sudah perjanjian di awal kan, Mas? Saya pegang jantung kamu. Iya, memang. Jadi ya. Saya benar-benar takut, menyesal. Saya benar-benar takut. Panas banget loh. Energinya panas banget ya, Roy. Sepertinya. Saya takut, Kak Roy. Saya takut. Iya, berarti artinya Saya ingin dia jauh dari saya. Kamu merasakan sesuatu tadi? saya merasakan sesuatu di dadanya. Dan dia benar-benar ketakutan dan menyesal. Dia makin mendekat, makin mendekat. Tuh. Saya takut.
Ampun. Mas Wawan, kumpulin energinya, buka matanya. Kumpulin energinya, buka matanya. Fokus, Mas. Apa ini? Balik lagi ke studio, balik lagi ke sini. You want drink? Ya? Yang mau minum? Ya enggak. Minum. Semua sudah berantakan dan habis sudah. Udah tamat riwayatnya. Semoga genderuwonya dan kuntilanaknya tidak ada lagi dan macannya tidak ada lagi. Karena dia sudah keluar dan bush. Kayak dia kayak Aduh. kayak gitu. Apa namanya? Dia mencegakin saya, Mas. Dia ngerasa kecekek loh, Ram. Kok kayak harus ditolong? Biarin aja. Tolong terus gini. Dia apa ini, Ram? Apa ini? Bentar, Kalau misalnya rasanya ada yang mau keluar, mau muntah, muntahin aja, Mas. Muntah. Berarti sosok genderuwo itu masih penasaran juga mau ngambil nyawanya si Mas Wawan ini ya, Roy? Dia di situ, Mas. Dia di situ, Mas Bayu. Dia di situ. Iya, Kak. Dia di situ. Aduh. Tahan ya Mas Wawan ya. Ini lagi coba di cleansing sama Roy. Ampun. Kok aku juga jadi agak merinding ya? Sakit. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah. Semua yang terjadi kembali ke nol dan kembali ke awal. Semoga energi negatifnya hilang. Semuanya hilang dan kecuci. Hilang sudah. I think we finished already. Mas Wawan, saya pakaiin maskernya ya. Tapi kok saya lihat kok kayaknya lebih agak cerah ya? Iya, lebih agak cerah. Kalau tadi kan muka kayak penuh dendam banget Muka kan? penuh dendam banget, muka penuh dengan penasaran sama kamunya juga. Iya, sekarang jauh lebih cerah dan tenang aku lihat. Iya, bener. Bener banget. Mungkin berkat barusan sama Koko di kasih air bunga dan Iya. Tapi ada dua kan kamu bilang tadi, Roy. Macan dan genderuwo. Saya yakin ini udah memudar juga lukisan saya. Aneh, biasanya lukisan saya tidak pernah memudar seperti ini. Iya, benar. Lurusin kakinya, Mas. Lurusin. Mas bisa duduk yang benar, yang tegak. Dia udah oke kok. Mas Wawan, saya boleh tanya agak sedikit sensitif. Pekerjaannya Mas Wawan apa ya? Buruh harian. Buruh Buruh harian. harian. Mas Wawan, ini pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini sih. Kalau kita melakukan santet, mungkin kita dapat apa yang kita mau gitu. Orang yang bikin kita sakit hati jadi celaka. Tapi justru malah merugikan diri sendiri kan. Karena ada sesuatu yang harus dibayar gitu sama Mas Wawan. Dan itu adalah nyawanya Mas Wawan sendiri. Bisa aja tumbangnya justru ya orang-orang terdekat, keluarganya Mas Wawan. Tapi untungnya malam hari ini bisa lepas dari sosok yang menyeramkan ini. Udah bener-bener pergi, Roy. Bener-bener pergi. Sekarang saya udah agak lega. Udah nggak merasakan apapun.
Bahkan sosok yang menyeramkan itu udah nggak ada lagi. Tadi saya benar-benar ketakutan. Iya pasti. Saya wajar lah lihat kamu ketakutan. Pesan-pesannya buat Mas Wawan, buruh harian itu buruh harian apa ya? Buruh harian tuh apa yang dikerjain, apa untuk angkat barang? Angkat barang. Oh, semoga pas nanti nih setelah ini selesai semua genderuwo dan macan putih sudah hilang, Mas Wawan jadi punya kerjaan yang lebih lagi. Oh, pengaruh ya. Itu ya. Maksudnya selama Kan ini udah mungkin cerah nih, cari Iya. yang lebih lagi. Itu sih maksud saya. Kamu benahin finansial ekonomi dulu, baru nanti dapat jodoh. Iya. Iya. Kalau sekarang kamu ketemu mau nyari pacarnya, kebalik gitu ntar. Berarti susun dulu masa depannya, rencana ke depannya mau ngapain, Biar mateng baru udah mateng, cari pasangan untuk Iya. jadi pendamping hidup Iya, gitu ya. iya. Kamu ngelihat Evelyn masih sosok nggak di matanya? Enggak sama sekali. Nggak, benar. Nggak. Evelyn ada yang perlu sampein nggak? Ya sebenarnya kalau menurut aku Masnya harus bisa lebih ikhlas, harus bisa lebih menerima keadaan yang sekarang. Benar kata Kokoh dan Mas Bayu, sekarang harus lebih menata kehidupan dulu baru cari pasangan kalau menurut aku. Karena kalau misalnya diri kita udah settle, diri kita udah lebih kuat dan lebih stabil, itu tanpa kita cari pun pasti jodoh akan datang sendiri kalau menurut aku. Iya, Iya. Celaka gitu, nggak akan bahagia kalau kita Iya. lihat orang lain celaka, Mas. Pasti kalau kita ngelakukan sesuatu itu karma itu pasti langsung Iya. bakalan kita bisa rasain di dunia ini langsung kok. Oke. Kalau menurut aku. Kami harapan Nggak pakai lama terbaiknya. ya, sekarang ya. Kayaknya nggak pakai lama ya sekarang ya. Sekarang karma tuh cepet loh. Oh, iya Itu ya, dia. cepet banget. Iya. Aku juga ngerasa gitu sih, Bay. Yang Iya. baik akhirnya Iya. jadi berkembang Iya. jadi Iya, baik ya. jadi baik. Iya Mas Bayu, saya menyesal banget sama perbuatan saya. Karena sebenarnya pencucian karma itu memang harus, kalau aku baca ya, Iya, iya, baca iya. itu sebenarnya pencucian karma itu sebenarnya memang sebenarnya adanya di dunia yang sekarang kita hidup, bukan cuma di kehidupan berikutnya. Iya, Gitu. benar-benar. Karma bisa meleset nggak sih? Bisa kita rubah, Bisa kita rubah tergantung dengan- kebaikan kita. Ya, jadi misalnya saya dinilai gini deh, nggak usah jauh-jauh. Tanggal lahir saya itu sial, 24 Februari 87. Diramalkan seperti itu. Banyak ada 2 orang sekitar mama saya pergi ke orang pintar ketika baby. Anak ini anak sial, tidak bisa ini, nggak bakal bisa kerja dan nggak bakal bisa ini. And you know what happened? My mom makan kepiting, makan lobster segala biar pintar. Dan katanya bakalan susah sepanjang hidupnya. Tapi aku ngerasa biasa aja sih. Jadi karma itu bisa berubah, Bisa berubah. dengan kasih banyak donasi ke orang lain, kasih Iya. makanan. Mas Bayu. Mas Wawan, kami harapin terbaik buat Anda ya. Semua ada di tangan Mas Wawan. Thank you Makasih Mas ya, Mas Wawan. Bayu. Terima kasih Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Mau dibawa minum ya? Oh enggak. Oh iya, oke. Makasih. Jika kamu tidak takut untuk menyakiti orang lain, hanya waktu yang akan menjawab segala perbuatan. Melakukan perjanjian goib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Didit. Selamat malam Didit. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini akan bercerita di mana itu pengalaman saya. Keluarga saya itu sering dihina oleh tetangga saya karena ekonomi saya. Karena orang tua saya itu orang nggak punya. Ini yang menghina siapa? Tetangga saya. Jadi hampir setiap hari itu dapat hinaan dari tetangga. Dan yang saya nggak terima itu, yang bikin saya nekat bertapa ke kuburan itu ketika orang tua saya dihina oleh tetangga-tetangga saya. Nah dari situ saya pergi ke makam untuk bertapa. Buat apa? Untuk bertapa, nah yang saya baca itu mantranya ternyata ilmu hitam. Dapat mantra itu dari mana? Dari sang kakek dulu, waktu almarhum kakek masih ada. Ngasih tahu nggak kakek?
Itu mantra untuk apa sih? Enggak, cuman ini nanti dibaca suatu saat kamu pasti membutuhkannya. Saya mau tanya deh, tujuannya Mas Didit waktu ke makam saat merasa dihina itu untuk apa? Ya, saya untuk mencari pesugihan, istilahnya buat merubah ekonomi saya. Oh, supaya Iya. secara ekonomi membaik Iya, dan tidak Betul. dihina lagi. betul. Berhasil. Nah, tiba-tiba pas lagi saya tapa, ada seorang ibu-ibu yang menghampiri saya. Membawa kantong hitam, berisikan duit, kendit, dan batu. Duit, Kendit dan batu. pendit. Kendit. Kendit. Iya, kendit itu terbuat dari benang hitam. Kendit tuh apa? Kamu pernah dengar nggak? Kendit nggak tahu deh kendit apa ya kendit. Kayak benang hitamnya agak Semacam tebal gitu. Benang hitam buat dililit dipakai di badan kita. Oh, yang Oh. bisa diikat jadi sabuk kayak gitu-gitu ya. Iya. Dan juga apa tadi? Batu. Duit, kendit, dan batu. Iya. Setelah mendapatkan itu, Setelah mendapatkan itu saya langsung pulang karena disuruh pulang oleh sang ibu-ibu itu. ibu itu cuma ngasih cuma-cuma gitu? Iya, gitu masih aja? cuma-cuma. Kendit Entah sama itu arwah almarhum nenek saya, mungkin merupakan seorang ibu-ibu Itu nyata ya? nyata. Oke, lalu setelah pulang? Setelah pulang, pesan dari ibu-ibu itu, duit ini buat belanja. Kendit buat kamu pakai, dan batu itu taruh di lemari. Hmm. Oke. Lalu kemudian? Nanti setelah kita belanjain duit itu, nanti si duit itu bakal kembali ke kita. Jadi nggak habis-habis uangnya. Nggak ya? habis-habis, justru malah bertambah karena kita dapat dari kembalian. Kembalian dapat, Oke. belanjaan dapat, duit kembali. Oke. Nominalnya berapa sih kalau kamu boleh tahu? Nominalnya 10.000. 10.000. Iya, cuman kalau buat di kampung kan 10.000 itu juga. 10.000 rupiah. Iya. Dibelanjain, dapat barang, Tapi uang nggak balik. habis-habis. Tapi belanjanya nggak boleh pas Ada 10.000. kembalian, ya lama-lama Jadi malah harus ada bertambah. kembalian. Nah, disitulah mulai terkumpul, ekonomi saya mulai berubah makmur. Sampai kalau boleh tahu sampai berapa tuh terkumpul uangnya dari 10.000 itu? Lumayan, tergantung kita belanjainnya berapa kali sehari. Oh, bisa berkali-kali ya, yang Iya. penting ada kembaliannya Yang ya? penting kalau misalkan kita jajan 2.000, kembali 8.000 Iya, dia kali kembali dari situ. 10 hari, sekali 10 kali. 10 kali itu aja Itu udah. sehari. Iya sehari kan. Bisa setiap hari. Dan secara perekonomian membaik nih. Membaik sekarang Lalu udah tujuannya membaik. datang ke sini apa? Udah nggak dihina lagi dong? Enggak, dihina enggak. Nah, di situ karena ekonomi saya udah membaik, hidup saya udah ngerasa makmur, di situ saya udah meninggalkan cara-cara seperti itu. Udah saya nggak mau pakai lagi. Oke. Karena Nggak saya ada sadar. nggak ada pemutaran lagi dong karena basically masnya sendiri tidak bisa mencari uang kan selain cara itu. Kita udah bisa buka usaha Udah warung usaha. Jadi menjadi kecil-kecilan modal karena ya dari iya situ. kita mencari modal. Nah, dari situ saya kan mau tinggalin. Hah. Nah, mau tinggalin udah nggak saya pakai lagi. Mungkin dia ngerasa nggak terima, dilupakan, merasa dilupakan. Ibarat manusia itu lupa kacang kulit, Iya. kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Iya. Terus? Dia sering, disitulah dia mulai ngeganggu saya. Ibu-ibu tadi. Iya, entah itu yang ngeganggu saya, entah itu ibunya, entah itu pengisi jimat itu. Yang pasti pengisinya juga si ibu itu, Pak, mungkin. Oh iya benar. Ganggunya gimana? Ngeganggunya kayak misalkan saya lagi tidur, tiba-tiba dia ada di samping saya, apalagi pas malam tanggal lahir saya. Dia pasti selalu hadir. Oke. Jadi malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin Buat untuk melepaskan melepaskan gangguan-gangguan dari itu. gangguan-gangguan itu. Tapi duit, kendit, dan batu itu masih disimpan? Masih saya simpan. Oke, nanti kita tanya pendapat sahabat kami sebenarnya ada kaitannya nggak dengan benda-benda yang disimpan itu ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi.